ijazah yang telah disetarakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Ini khusus yang lulusan luar negeri. Saya warnai ulang ya, bagi lulusan luar negeri. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya dalam tutorial dan edukasi. Sobat Cerdas semua, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan dokumen apa saja sih yang sekiranya harus diupload di SCSN ya, dan khususnya untuk jabatan fungsional guru ya. Ini teruntuk khusus guru prioritas yang dari swasta ya, karena nanti guru swasta dengan guru honor negeri tentunya akan berbeda ya untuk jenis dokumen yang harus diunggah. Nah, ini masih banyak polemik atau hal-hal yang sering ditanyakan teman-teman semua, bahwasanya untuk upload dokumen di SCSN ini disyaratkan untuk mengikuti BKD masing-masing ya. Ini saya khususkan untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya, untuk sekretariat daerah ya. Nah, bahwasanya sudah muncul pengumuman nomor 800.1.2.2 ya, tentang penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi pelamar prioritas guru, ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2, dan tenaga non-ASN terdata dalam pengolahan database BKN pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya, untuk formasi tahun 2002. Nah, ini teman-teman semua, bahwasanya nanti akan sedikit ada perbedaan dan itu ikuti saja sesuai yang sudah menjadi arahan dari BKD masing-masing ya. Nah, ini untuk dasar hukum dan sebagainya ini tidak perlu ya. Nah, ini untuk Jawa Tengah sendiri untuk tahun ini, untuk P3K ini guru dan teknis ini totalnya adalah 4.181 ya. Untuk kesehatan ini sendiri berarti ya, tidak tergabung di sini. Nah, ini saya khususkan untuk jabatan fungsional yang guru saja teman-teman semua. Yang guru saja, oke. Ini masih teknis pelaksana. Nah, ini untuk P3K guru ya. Oke teman-teman semua, untuk P3K guru. Oke, jangan yang merah, yang kuning saja. Untuk P3K guru ya. Kartu tanda penduduk ini termasuk dokumen pasti yang harus diunggah teman-teman semua ya. KTP asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman. Ini boleh kalau KTP-nya belum jadi surat telah melakukan keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil atau Disdukcapil ya. Nah, untuk itu bisa teman-teman lihat di bagian dokumen di sini ya, untuk biodata seni seleksi formasi riwayat. Saya rasa teman-teman sudah bisa ya untuk riwayat juga. Bagian dokumen berarti untuk KTP ini ada di poin yang ketiga ya, urutan yang ketiga itu kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil ya, bukti identitas kependudukan yang lain. Ini ukurannya diperhatikan, ini maksimal 500 KB. Kalau tidak salah sih kemarin untuk SSIN itu minimalnya 50 KB. Jadi kalau di bawah 50 biasanya tidak terupload ya. Yang penting di atas 50 maksimalnya 500 KB. Ini sudah saya unggah dan saya tidak perlu perlihatkan ya, ini karena data pribadi. Kemudian yang kedua adalah pas fotonya ya. Nah, ini ingat pas foto untuk Jawa Tengah sendiri ada ketentuan atau kriteria khusus di sini ya. Ini mengenakan pakaian formal ya, untuk terbaru berlatar belakang merah ya. Jadi teman-teman harus pastikan latar belakangnya merah. Pakaian kemeja putih tidak berdasi bagi teman-teman semua yang cowok berarti ya, atau laki-laki ini pakainya kemeja putih tanpa dasi ya. Dan bagi pelamar yang mengenakan jilbab, wajib jilbabnya itu berwarna hitam. Nah, ini untuk foto sendiri ini ada di ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutan ke-6 ya, ini sudah saya unggah, boleh saya perlihatkan sebentar. Nah, ini latar merah, pakai jas, bukan pakai jas ya, pakai kemeja putih. Cukup ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, ijazah asli. Nah, ini teman-teman, biasanya di sini banyak sekali statement dari teman-teman semua berbeda-beda ya. Ini perlu dipahami teman-teman, yang di-scan ini adalah ijazah asli atau pengganti ijazah asli
yang telah hilang atau rusak, ya. Jadi teman-teman kalau ijazahnya masih ada, tinggal scan saja di-upload di sini ya, bagian yang nomor 3, ini nomor 4 ya. Nah, ini. Ya, tapi di sini ada kelanjutannya ini, koma. Berarti kalau yang sudah punya ijazah asli ya sudah selesai ya, atau penggantinya boleh. Nah, ada bagian lainnya, koma. Berarti ini tidak masuk ke bagian pertama ya. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri. Yang dimaksud luar negeri ini maksudnya bukan luar negeri dari sekolah atau universitas negeri. Jadi bukan swasta yang dimaksud. Jadi lulusan luar negeri itu luar Indonesia. Misalkan pernah kuliah di Australia atau kuliah di Jerman dan sebagainya. Maka nanti bagi teman-teman yang pernah lulus atau melakukan atau mengenyam pendidikan S1-nya di luar negeri ini wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Ini khusus yang lulusan luar negeri. Saya warnai ulang ya, bagi lulusan luar negeri. Nah, ini ya, ditambah surat keterangan aktif mengajar yang ditandatangani oleh kepala sekolah tempat pelamar mengajar ya. Formatnya sudah ada di bagian bawah nanti ya. Nah, ini teman-teman semua. Jadi ada juga yang punya statement bahwasanya yang punya ijazah asli, sekolahnya masih di Indonesia, harus melampirkan surat keterangan aktif mengajar. Sedangkan menurut pemahaman saya ini bagi teman-teman semua yang lulusan perguruan tingginya adalah luar negeri ya. Bukan swasta di sini, luar negeri, luar Indonesia ya, Australia dan sebagainya. Kalau di dalam Indonesia ya sebutannya bukan luar negeri tapi sekolah atau perguruan tinggi swasta ya. Jadi kalau yang ijazahnya adalah perguruan tinggi swasta di Indonesia masih ya saya rasa cukup ijazah asli saja ya. Tapi kalau yang lulusan luar negeri ya ini plus surat keterangan aktif mengajar ya. Ini nanti jadi satu file ya, jadi satu file kemudian diupload di bagian ijazah di sini ya. Kemudian ukuran maksimalnya adalah 1000 kilobyte ya. Kemudian berikutnya adalah transkrip nilai ya. Transkrip nilai asli silakan di-scan ya atau pengganti transkrip nilai asli ya. Nah, ini bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan. Nah, ini bagi luar negeri. Jadi bahasanya sama dengan ini ya. Luar negeri itu berarti luar Indonesia maksudnya gitu. Nah, ini nanti dimasukkan di bagian transkrip nilai ya. Jadi transkrip nilai kalau yang dalam negeri walaupun swasta ya sudah transkripnya saja, tidak perlu ditambahkan yang nilai konversi. Sama seperti yang ijazah ya. Jadi kalau yang luar negeri nanti ditambah. Jadi ada dua file jadikan satu di sini ya. Kemudian diupload. Kemudian surat lamaran ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Semarang, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan wajib dibubuhi materai atau materai konvensional. Ya, ini ya. Ditandatangani dengan pena bertinta hitam ya. Oke, bertinta hitam. Berarti jangan selain hitam ya. Jadi nanti takutnya adalah TMS. Dibubuhi materai konvensional ya atau stempel dan tempel konvensional atau tempel. Jadi nanti di bagian surat lamaran di sini ya. Kemudian surat pernyataan 7 poin di sini nanti. Nah, ini nanti teman-teman hati-hati ya. Format sudah ada di bagian lampiran 3, tanda tangan pelamar dan wajib dibubuhi materai konvensional atau tempel. Gitu ya. Kemudian guru P1 swasta ya ini wajib surat izin melamar pada seleksi tahun 2024 ini wajib dibubuhi materai konvensional tempel setelah tanda tangan oleh kepala instansi atau yayasan, kemudian nanti digabung dengan surat pernyataan yang 7 poin tadi. Gitu ya. Jadi nanti ada dua file bagi yang swasta ini. Kemudian nanti diunggah ya, diunggah. Jadi dua file jadi satu di sini. Surat izin yayasan plus surat pernyataan 7 poin. Jadi yang 7 poin nanti akan ada di pertama. Kemudian akan ada di bagian yang terakhir. Jadi ingat-ingat nanti ya.
harus ditandatangani dengan pena bertinta hitam, ya. Iya, oke. Ini tanda tangan pelamar wajib materai akan tidak ada keterangan tinta hitam. Jadi yang umum saja tinta hitam. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.